Berikut adalah kisah lengkap dan rinci tentang legenda asal mula Tanjung Lesung. Alkisah, di pesisir laut selatan Pulau Jawa, hiduplah seorang pengembara bernama Raden Budok. Ia adalah seorang pemuda tampan dan gagah perkasa, yang selalu ditemani oleh seekor anjing dan kuda kesayangannya dalam pengembaraannya. Suatu siang, setelah mandi di pantai, Raden Budok beristirahat di bawah pohon ketapang yang rindang. Angin pantai yang sejuk membuatnya cepat terlelap. Dalam tidurnya, ia bermimpi mengembara ke utara dan bertemu dengan seorang gadis cantik jelita. Kecantikan gadis itu membuat hatinya terpesona. Ia melihat gadis itu tersenyum manis dan mengulurkan tangan. Namun saat ia hendak menyambutnya, sebuah ranting kering jatuh mengenai dahinya, membuatnya terbangun. Sejak mimpi itu, hati Raden Budok tidak tenang karena senyum gadis tersebut selalu terbayang di pelupuk matanya. Meskipun hanya mimpi, ia merasa bahwa pertemuannya dengan gadis itu seperti kenyataan. Karena penasaran, ia memutuskan untuk mengembara ke utara mencari gadis impiannya. Setelah menyiapkan perbekalan, Raden Budok memacu kudanya ke utara, sementara anjingnya berjalan di depan mencari jalan. Setelah berhari-hari melalui jalan terjal, tibalah Raden Budok di sebuah tempat tinggi bernama Tali Alas, atau yang kini disebut Pilar. Dari sana, ia melihat pemandangan samudera biru dan pantai yang indah. Ia beristirahat di tempat itu, menikmati bekal yang tersisa, sementara kudanya mencari rumput segar, dan anjingnya berburu burung puyuh. Setelah cukup beristirahat, Raden Budok melanjutkan perjalanan menuju pantai Cawar. Setiba di pantai, ia turun dari kudanya dan berlari menuju laut. Wah, sejuk sekali air pantai ini, ujar Raden Budok sambil membasuh mukanya dengan air laut. Sejuknya air pantai Cawar menghilangkan rasa lelahnya. Setelah badannya kembali segar, ia pergi ke muara sungai untuk membasuh tubuh dengan air tawar. Namun, ketika hendak melanjutkan perjalanan, ia heran melihat kudanya dan anjingnya tetap diam, tidak seperti biasanya. Mereka ternyata sangat kelelahan hingga tidak bisa bergerak. Baiklah, jika kalian tidak mau menuruti perintahku dan tetap diam seperti karang, akan kutinggalkan kalian di sini, ucap Raden Budok kesal. Ucapan itu menjadi kenyataan. Kuda dan anjingnya tiba-tiba menjelma menjadi batu karang. Raden Budok pun melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki, tekadnya tetap kuat untuk mencari gadis dalam mimpinya. Raden Budok terus berjalan tanpa mengenal lelah, meski pakaiannya lusuh dan badannya kotor. Ketika tiba di sebuah sungai yang sedang banjir besar, ia memutuskan untuk beristirahat dan menunggu banjir surut. Namun, ia mendengar bunyi lesung dari seberang sungai, membuat hatinya berdebar. Ia yakin di seberang sungai itu ada kampung tempat tinggal gadis itu. Raden Budok tidak sabar menunggu banjir surut dan memutuskan menyeberangi sungai meski banjir belum reda. Ia berhasil menyeberangi sungai dan tiba di pintu masuk kampung. Setelah memulihkan tenaga, ia mendengar kembali bunyi lesung. Semakin jauh masuk ke kampung, bunyi lesung semakin keras. Akhirnya, ia melihat gadis-gadis kampung bermain lesung atau ngagondang, sebuah tradisi saat akan menanam padi, kecuali hari Jumat yang dianggap keramat. Raden Budok terpesona melihat gadis-gadis itu, terutama seorang gadis cantik jelita yang memimpin permainan ngagondang, Sri Pohaci. Ia menyadari gadis itu adalah yang muncul dalam mimpinya. Sri Pohaci yang merasa diperhatikan segera menghentikan permainan dan pulang. Di rumah, ia bercerita kepada ibunya, Nyi Siti, tentang pemuda tampan yang memperhatikannya. Tiba-tiba terdengar ketukan pintu. Sampurasun, permisi. Suara seorang laki-laki. Saya Raden Budok, seorang pengembara. Bolehkah saya menginap di rumah ibu? Pinta pemuda itu. Nyi Siti curiga dan menolak karena hanya ia dan anak gadisnya yang tinggal di rumah. Namun, karena hari sudah gelap, Raden Budok memutuskan tidur di bale-bale bambu dekat rumah Nyi Siti. Keesokan paginya, Sri Pohaci menyapanya dan menyuguhkan kopi. Setelah beberapa hari, Raden Budok dan Sri Pohaci saling jatuh cinta dan menikah, meski awalnya Nyi Siti tidak setuju. Setelah menikah, Raden Budok menetap di kampung itu. Ia senang mendengar nada lesung dan sering ikut bermain, bahkan pada hari Jumat, meski sudah diperingatkan untuk tidak melakukannya. Pada suatu Jumat, ia tetap bermain lesung hingga melompat-lompat seperti lutung. Tiba-tiba, ia berubah menjadi lutung. Menyadari dirinya berubah, ia lari ke hutan dan tidak pernah kembali. Sri Pohaci yang malu atas kejadian itu pergi dari kampung dan menghilang. Penduduk percaya ia menjelma menjadi Dewi Padi. Penduduk kampung Lesung terus mengingat kejadian itu, terutama karena perubahan Raden Budok yang tiba-tiba menjadi lutung.
Mereka melihat peristiwa tersebut sebagai peringatan agar tidak melanggar adat dan tradisi yang telah lama dipegang teguh oleh nenek moyang mereka. Legenda tentang asal mula Tanjung Lesung menjadi cerita yang diwariskan turun-temurun di antara penduduk setempat. Mereka mengajarkan anak-anak mereka untuk selalu menghormati tradisi dan mendengarkan nasihat orang tua. Nama Tanjung Lesung sendiri berasal dari peristiwa di mana Raden Budok yang keras kepala tidak mau berhenti bermain lesung meskipun sudah dilarang pada hari Jumat yang dianggap keramat. Tanjung merujuk pada letak geografis kampung tersebut yang berada di sebuah tanjung. Sementara lesung merujuk pada alat tradisional yang digunakan untuk menumbuk padi. Setelah Sri Pohaci menghilang, penduduk kampung sering mengadakan ritual dan upacara untuk mengenang Dewi Padi, yang mereka yakini adalah jelmaan Sri Pohaci. Mereka percaya bahwa dengan melakukan upacara tersebut, mereka dapat menjaga kesuburan tanah dan panen yang melimpah. Setiap kali musim tanam tiba, bunyi lesung kembali terdengar di seluruh penjuru kampung, bukan hanya sebagai alat untuk menumbuk padi, tetapi juga sebagai simbol penghormatan kepada Sri Pohaci. Hari-hari berlalu, dan Tanjung Lesung menjadi tempat yang penuh dengan cerita dan legenda. Penduduk setempat dan wisatawan yang berkunjung ke sana selalu merasa terpesona oleh keindahan alamnya yang memikat, serta cerita rakyat yang menyertainya. Banyak orang datang untuk merasakan keindahan pantai dan mendengarkan cerita tentang Raden Budok dan Sri Pohaci, serta mengambil hikmah dari kisah mereka. Legenda Raden Budok dan Sri Pohaci mengajarkan bahwa keras kepala dan tidak menghormati tradisi bisa membawa akibat yang buruk. Cerita ini juga mengingatkan akan pentingnya kesetiaan, ketulusan, dan pengorbanan dalam mencari dan menjaga cinta sejati. Seiring berjalannya waktu, Tanjung Lesung tetap menjadi tempat yang istimewa, di mana sejarah, legenda, dan keindahan alam berpadu menjadi satu. Setiap pengunjung yang datang ke sana bisa merasakan aura dan spirit dari cerita lama yang masih hidup di antara penduduk dan alam sekitarnya. Tanjung Lesung tidak hanya dikenal sebagai destinasi wisata yang indah, tetapi juga sebagai tempat yang kaya akan warisan budaya dan moral yang bisa dijadikan pelajaran bagi siapa saja yang mendengarnya. Demikianlah kisah lengkap dan rinci tentang asal mula Tanjung Lesung. Sebuah legenda yang mengajarkan banyak nilai kehidupan dan menjadi bagian penting dari budaya dan sejarah masyarakat setempat.